Oke teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad Esmadroni. Pada siang hari ini saya sedang berada di salah satu site tambang di Kalimantan Utara. Dan saya ingin sharing dengan teman-teman semua bagaimana manfaat double gardan atau four wheel drive ketika digunakan untuk evakuasi korban. Bagaimana dampaknya terhadap korban kalau tidak menggunakan four wheel drive, kemudian bagaimana kalau menggunakan 4H, ya, kemudian bagaimana kalau menggunakan 4L, dampaknya terhadap pasien yang dirasakan ketika dia dievakuasi. Oke, kita ikuti perjalanan untuk simulasi evakuasi dengan mobil ambulans yang menggunakan four wheel drive. Masukin kepalanya, Pak. Oke, siap. Terima. Oke. Terus tarik, Bang. Oke. Duduk. Tadi naik lagi. Udah. Saya sini. Tarik para medis sini. Bajunya. Oke. Sip, Mas. Mas ini ya. Mas ini. Oh. Betul Mas. Ambil gambar tutup. Oke teman-teman, ini simulasi membawa korban dengan ambulan 4x4 ya. Dalam hal ini mobilnya Triton basicnya. Kita akan simulasi itu pertama membawa korban ini tanpa dengan menggunakan 4x4, artinya 2H ya. Yuk kita jalan. Kecepatan sampai yang diizinkan Pak ya. Ya. Kedua H. Rasain Mas ya. Ini jangan pegang keluar. Rasain ketika nggak pakai double seperti apa ya. Oke. Ini nggak pakai double. Sampai kecepatan yang diizinkan. Rasain bedanya ya. Ini nggak pakai double. Bedanya mana? Beda. Ada. Lebih di mana? Sudah halus. Ya ini. Ya, oke. Ya ini sudah dirasakan dengan pakai double 4H. Kecepatan 50 saat ini sudah merasakan pasien dia lebih lembut dibanding tadi ya. Oke.
driver gimana Pak merasakannya? Lepasan? Ya? Lebih enak ini kan? Waktu nikung juga lebih enak kan? Tenaga lebih ngisi ya? Oke, driver merasakan bahwa ini juga lebih stabil. Jadi ketika nikung tenaga juga cukup. Oke. Ini sudah terasa dari jadi ada manfaat tentang penggunaan double ini. Ini baru 2H ke 4H dengan kecepatan 50. Sekarang Mas berhenti dulu pakai 4L. Nah sekarang ini kita akan 4L. Ini harus berhenti dulu ya. Oke. Bebas aja nanti. Ngopernya agak halus Mas ya. Ngopernya oke. Lepas kopling agak ya. Terus kalau udah ini pindah gigi 2, pindah gigi 3 sama aja. Lepas pelan. Oke, terus. Oke. Lepasnya pelan aja Mas. Lepasnya jangan tiba-tiba. Oke. Terus sampai gigi tingginya loh, pindah lagi, lepas halus. Terus jangan dikejut Mas. Oke. Jangan dikejut pindahnya ya. Lepas agak Pak. Terus Mas. Terus sampai gigi 5 Mas. Ini gigi berapa? 4. Putar balik Pak. Ya? Putar balik. Oke, putar balik ya. Oke. Bentar ya, putar balik ya. Sekarang mana? Yang jadi bebannya Pak? Terasa kalau kecil. Oke, ya tadi. Oke, ya sampai gas ya. Terus Mas. Terus bebas aja giginya begini. Nah, ini lepas lagi ya. Oke, sampai gas. Terus. Kita tadi pindah lagi sampai gigi tinggi. Sekarang ini udah sampai di 4L. Gimana Mas? Memang literalnya lebih halus ini kan? Nah ini pasien udah merasakan bahwa dengan 4L ini kecepatan dengan sama ya. Ini dirasakan oleh pasien itu adalah lebih nggak goyang ya, lebih halus. Kecepatan 50 di gigi L dan di gigi 5. Jadi double berat itu bisa saja digunakan untuk gigi yang tinggi. Dari tenaga gimana Mas? Mantap ya. Waktu miring coba, waktu belok juga Mas gak usah ngoper persnel, ya kan? Gak usah ngerem lagi kan? Tinggal tambah gas. Ini pada jalan jelek namanya. Tapi lebih halus kan? Lebih ngisi ya. Terus nikung nggak lebih stabil kan? Nggak lebih banting. Oke. Untuk sisi driver ini dengan kondisi seperti ini di tikungan juga nggak kelebihan kecepatan karena tinggal ngelepas gas saja, jadi tanpa harus ngerem atau pindah gigi ya. Mesin juga tidak mati. Tenaga juga tetap harus ngisi. Tenaganya ngisi terus Mas ya? Masuk kayak double ya. Nah ini posisi driver. Waduh, malah itu pas. Hah? Malah ini yang mah. Nah teman-teman, itulah sharing saya. Jadi mengenai evakuasi dengan menggunakan 4x4, bagaimana dampaknya terhadap pasien dan juga bagaimana pengendaliannya. Yang perlu diperhatikan karena kendaraan ini juga ada kendaraan modifikasi ya. Biasanya ini beban agak terlalu berat di atas sehingga ketika nikung itu akan ada kurang stabil. Tapi dengan menggunakan 4x4 yang tepat ini akan lebih stabil ketika manuver dan juga untuk dampak untuk pasien juga lebih terasa. Jadi kesimpulannya adalah manfaatkan 4x4 untuk evakuasi korban di site ya, yang menggunakan mobil 4x4. Oke teman-teman, jadi itulah sharing saya tentang evakuasi pasien dengan menggunakan mobil 4x4, dan kita sudah buktikan bahwa tidak menggunakan 4x4 dampak terhadap pasien goyangannya tinggi ya, artinya goyangannya keras baik saat direm ataupun saat belok, kemudian juga
lebih keras terasa. Dan ketika menggunakan 4H, goncangannya lebih ringan, kemudian pindah ke 4L itu lebih halus dengan catatan kecepatan maksimum di 4L adalah 50 km per jam dengan posisi di gear yang tinggi. Sekarang bagi pengemudinya ini juga akan lebih terasa aman ketika menggunakan 4-wheel drive, dalam hal ini 4WD untuk 4L, di mana kondisinya power akan selalu dapat dan di tikungan juga akan lebih stabil. Oke, terima kasih. Sharing dari saya itu, sampai jumpa lagi. Terus, 3 up. Masukin kepalanya, Pak. Oke, siap. Terima. Oke. Sak. Terus. Oke, tarik, Bang. Oke. Tadi naik lagi. Udah. Saya sini. Tarik para medis ini bajunya. Oke. Sip, bos. Pas ini ya.